Guys, terima kasih ya buat yang masih anteng mengikuti channel ini, yang akan terus berusaha menyajikan klip dan review film terbaik untuk bisa kalian simak. Spesial buat para subbreaker penyumbang like terbanyak, kali ini kita akan menyaksikan sebuah film yang bertemakan kengerian dari kedalaman lautan. Ya, apalagi kalau bukan si The Real psikopat perairan, sang cucut asasin yaitu ikan hiu. Film ini berjudul Deep Fear tahun 2023. Bercerita tentang penderitaan sosok strong woman saat ia dihadapkan dengan keadaan yang sangat mengerikan. Karena tak cuma fight dengan kawanan ikan hiu dan ganasnya kekuatan alam, wanita malang ini pun menjadi tawanan komplotan orang-orang sadis. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari percakapan radio seorang pria kepada tim SAR di tengah suasana badai tropis yang sedang terjadi di Laut Karibia. Pria itu pun terdengar panik karena anak perempuannya menghilang setelah kapal yang mereka tumpangi digulung ombak dan sudah hampir mau tenggelam. Entah seperti apa akhir perjuangan pria tadi. Yang pasti setelah 15 tahun berlalu anaknya masih hidup dan kini sudah menjadi seorang penyelam pro. Tak cuma jago nyelam saja, wanita bernama Naomi ini tahu banyak tentang dunia laut, terutama nama-nama ikan. Ya kali aja dapat sepeda. Meskipun pernah mengalami kejadian tragis, kedalaman lautan malah menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi Naomi. Ia pun sudah biasa mengajak temannya ngabolang seperti ini di sela kesibukannya menjadi instruktur selam. Dan karena sudah seperti Tarzannya lautan, Naomi tidak takut meski bertemu dengan hiu sekalipun. Wish you were here. It's not going to hurt. Let's be firm. Deep. Di sisi lain, pacar Naomi yang merupakan pengusaha kapal pesiar masih setia menunggu. Terlebih karena Naomi sedang menyelam bersama karyawannya. And he really loved the bubble. Si Obed benar-benar happy karena untuk pertama kalinya ia berhadapan dengan hiu karang. Tapi tak lama kemudian, pria bernama Jack ini mengajak mereka untuk segera pulang. Terlebih ia harus belanja beberapa baut untuk kebutuhan UMKM-nya. Meskipun Jack selalu sibuk bekerja, Naomi terlihat bahagia karena pacaran dengan pengusaha kapal. Ia sudah pasti masa depannya cerah. Let's get you guys on that flight. See you in 4 days? Yeah, I'll get the margins. So much fun without me. Never. Friend, you're gonna run me out to business next time. Naomi adalah sosok wanita mandiri yang tidak pernah mengenal apa itu pinjam 100. Bahkan sejak masih bocil ia sudah biasa bekerja apa saja untuk bisa bertahan hidup. Karena sebenarnya, kejadian di masa lalu itu telah membuat kedua orang tuanya tewas tenggelam. Namun semengerikan apapun masa lalunya, Naomi selalu bersyukur apalagi ia dikelilingi orang-orang baik, terutama dengan Jack. Ia pun sudah tidak sabar menggelar hajatan kawin dengan pemuda tajir itu. Do you want to do that all alone? You don't. I should get some sleep. Naomi yang sering mimpi buruk akan masa lalu mencoba tidur di kapal pribadinya. Tapi tetap saja, lagi-lagi ia bermimpi yang sama tepatnya ketika ia berhasil diselamatkan oleh si ayah. Saat Naomi terbangun, ia yang masih kepikiran akan mimpinya berniat untuk menemui Jack. Meskipun jaraknya jauh dan beda pulau juga, Naomi bergegas pergi daripada galau dan manyun sendiri. It's the anniversary of the death of both. Should call her back. Are you? Saat Naomi sudah jauh di tengah lautan, si Obed panik karena melihat badai di dekat jalur Naomi. Kemudian ia menghubungi Naomi dan memberitahu akan adanya bahaya. Tapi dengan santuinya Naomi menyuruh mereka untuk jangan khawatir,
karena ia sudah biasa menghadapi fenomena alam seperti itu. Over. Thank you. Over. Setelah berhasil ngedrip dan pindah jalur, Naomi bisa bernafas lega karena selamat dari fenomena yang pernah membuatnya trauma. Karena bagaimanapun juga badai seperti itulah yang telah menyebabkan kedua orang tuanya tewas. Melihat dua orang yang meminta tolong, Naomi langsung meminta bantuan kepada Jack. Tapi karena lokasi para korban dekat dengan jalur badai, Jack menyuruh Naomi untuk segera menjauh dari lokasi tersebut. I will. Over. Berkat kepedulian Naomi, kedua orang Meksiko ini pun akhirnya selamat. Lalu wanita bernama Maria meminta Naomi untuk menyelamatkan adiknya yang masih terjebak di dalam kapal. Naomi bingung dong, karena bukan cuma lautannya yang dalam. Ia khawatir jika sampai badai balik lagi dan menyeret mereka. Lalu kedua orang ini menceritakan tentang kerusakan kapal yang telah menenggelamkan mereka. Hingga mereka pun yakin jika adik Maria masih terkurung di bawah puing-puing kapal. Tak tega meninggalkan si korban, Naomi dan Thomas akhirnya nekat mencari korban yang masih selamat. What's going on? Saat Naomi akan menghubungi tim SAR, Maria melarang karena ia takut jika sampai berhubungan dengan pihak berwajib. Karena sebenarnya ia dan kedua saudaranya adalah para imigran gelap. What to do? Por favor. You said he's trapped. Please, you must hurry. I promise you. Are your earpiece working? Can you hear me? Ketika menemukan bangkai kapal, Naomi dan Thomas tidak tahu bahwa penguasa daerah ini sudah merasakan keberadaan mereka. Kemudian mereka mulai memasuki kapal melalui lubang yang entah bekas apaan. Akhirnya Naomi berhasil menemukan saudara Maria yang bernama Jose. Lalu mereka berusaha menolong Jose yang masih tergencet puing-puing kapal. Hey, Thomas! Hey! Setelah Jose terbebas, Naomi dan Thomas langsung membawanya menuju permukaan. Akan tetapi mereka tidak sadar jika si ikan hiu kini sudah berada dekat dengan kapal. Dirasa si monster laut sudah pergi, Thomas mengajak Naomi untuk segera meninggalkan kapal. Terlebih stok oksigen mereka semakin menipis. Jose dan Naomi auto panik saat Thomas dicaplok ikan hiu dan entah dibawa kemana. Lalu ketika ada kesempatan mereka menuju permukaan dengan perlahan. Semua orang kaget setelah melihat Thomas dilepeh hiu dan menjadi santapan sang predator laut. Serenity coming over. Di waktu yang sama, Jack merasa heran karena kapal Naomi tidak bergerak dan masih berada di tempat yang sama. Padahal Naomi baru akan menuju pantai, terlebih ia harus menjauhi badai yang sampai saat ini masih berlangsung. Kemudian Naomi berniat menghubungi Jack untuk melaporkan apa yang baru saja ia alami. Rupanya Jose tidak mau jika sampai Naomi menghubungi siapapun. Karena ternyata ia dan Maria adalah pengedar narkoboy jenis tepung oleng. Lalu Maria mengatakan bahwa di kapal mereka sebenarnya tersimpan kilauan tepung oleng yang akan dikirim ke Amerika. Ia pun menyuruh Naomi untuk menyelam lagi dan memindahkannya ke kapal ini. Naomi jelas menolak dong,
karena jelas-jelas di bawah sana ada hiu yang masih kelaparan. Or you want to take your chance with a shark? Saat ada kesempatan, Naomi kembali berusaha untuk menghubungi Jack. Tapi sayang, usahanya kembali diketahui oleh Jose. Hello? Untuk yang satu ini, Jack mulai merasa jika ada sesuatu yang gak beres dengan pacarnya. Lalu ia mengajak si Obed yang sedang melukis untuk segera melapor polisi. Singkat cerita, Naomi tidak punya pilihan selain menyelam bersama Jose karena menolak dan melakukan penyelaman sama-sama berurusan dengan nyawa. Aduh, ikan cucut itu di mana ya? Naomi terlihat ketakutan dengan salah satu awak kapal yang memiliki lubang di jidatnya. Kemudian mereka masuk ke dalam kapal, ke tempat di mana Maria menyimpan 200 kg tepung oleng. Saat mereka mengemas sebagian barang harum, Jack sedang melaporkan Naomi yang menurutnya sudah menghilang. Tapi karena hilangnya Naomi belum 1 kali 24 jam, Pak polisi menolak untuk melakukan pencarian. Because she's in distress. And you know alerts for or from any ship. Karena gagal mendapatkan bantuan polisi, Jack bergegas menemui temannya yang merupakan sopir helikopter. Setelah mengemas sebagian tepung oleng, Naomi dan Jose membawanya ke permukaan menggunakan pelampung khusus. Akibat serangan hiu, puluhan kilo barang haram pun mencawurak kemana-mana. Lalu ketika sembunyi di bangkai kapal, Naomi terus waspada, takut si hiu masih mengincarnya. Bahkan ia tidak tahu akan nasib Jose setelah serangan dadakan tadi. Rupanya Jose telah berhasil lebih dulu ke permukaan. Di saat itu pula, Naomi yang jauh di dasar laut masih kebingungan mencari cara untuk bisa ke permukaan. Saat si hiu memasuki kapal, Naomi bergegas menutup pintu hingga ia pun punya sedikit waktu untuk melarikan diri. Karena misi mereka gagal, Jose menyalahkan Naomi yang menurutnya kurang gesit saat berenang ke permukaan. Sementara Naomi sudah muak dengan kelakuan mereka yang terus membawanya ke dalam bahaya. Lalu kini ia sadar para awak kapal itu adalah teman Maria yang sengaja ditembak sampai tewas. Dan karena dugaan Naomi benar, Maria mengaku bahwa ia pun sengaja meledakkan kapal dan melanjutkan skenario bersama kedua saudaranya demi menguasai barang haram milik bos mereka. Kemudian Maria menyuruh Naomi beristirahat dan melanjutkan pekerjaannya esok hari. Onto our boat. I need to raise the anchor. No. We're already tied up onto that stuff. Do you understand? Di sisi lain, Jack dan si Obed sudah tiba di rumah teman mereka yang seorang pilot pariwisata. Kemudian Jack menceritakan tentang apa yang menjadi kekhawatirannya. Meskipun si pilot mau membantu, tapi terbang ke tengah lautan ketika badai sama saja dengan bundir. Lalu ia berjanji akan mencari Naomi esok hari, tepatnya ketika badai sudah mereda. Karena tak mungkin menunggu sampai besok, Jack menyuruh si Obed saja yang menemani si pilot. Karena bagaimanapun juga ia harus menuju lokasi Naomi meskipun harus berlayar semalam suntuk. Singkat cerita, juragan perahu ini akan mengendarai kapal milik orang, karena tak mungkin ia pulang dulu dan menggunakan kapal pribadinya. Di waktu yang sama, kapal Naomi sedang bertahan di tengah cuaca badai yang tentunya membuat kedua penjahat ini khawatir.
Di saat itu pula Naomi yang sedang tidur kembali bermimpi akan kejadian tragis di masa lalu. Di mana pada saat itu, Naomi yang hampir tewas tenggelam berhasil diselamatkan oleh ayahnya. Kemudian si ayah menyuruh Naomi untuk menunggu, karena ia harus menyelamatkan si ibu yang masih terjebak di dalam kapal. Wake up! Di keesokan harinya, Naomi kembali dipaksa menyelam dan melanjutkan pekerjaannya. Tapi tak lama kemudian, kedatangan Jack membuat Maria khawatir jika sampai orang asing itu menghalangi rencananya. Lalu ketika mendengar siapa Jack itu yang sebenarnya, Maria menyuruh Naomi bersandiwara dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. So this is the way it's going to you will do exactly. And smile. Jose. Jack tidak bisa berkutik saat moncong pistol mengarah kepadanya. Lalu Maria menjelaskan keadaan yang sebenarnya, terutama penyelaman yang akan Naomi lakukan. Singkat cerita, Naomi dan Jose tengah bersiap untuk mengambil sisa tepung oleng. Sementara Jack bisa dibilang gak berguna, karena jauh-jauh mengarungi lautan. Ujung-ujungnya nyantol di tiang jemuran. Saat Naomi mengemas kilauan tepung oleng, Jose berencana untuk menjadikan pakan hiu agar ia bisa menuju permukaan dengan aman. Dua kali hantaman linggis tentu saja membuat Naomi pingsan, hingga ia pun kembali memimpikan kejadian tragis di masa lalu. Di mana pada saat itu, Naomi berhalusinasi ditemui oleh si ayah yang sebenarnya sudah tewas tenggelam seperti ibunya. Naomi yang masih berumur 8 tahun pun tidak mengerti saat si ayah terus-terusan menyuruhnya untuk menjadi wanita yang tegar. I will always be... Tapi berkat perkataan si ayah itu, Naomi seolah mendapat kekuatan dan semangat yang besar untuk bertahan hidup. Maria! Jose, corre! Melihat Jose sudah di permukaan, Naomi akan menggunakan gelembung udara agar si hiu tertarik ke permukaan dan menyerang Jose. Saat para hiu mulai mengejar tabung oksigen, Naomi bergegas menuju perahu selagi ada kesempatan. ¡Cuidado! ¡José! ¡Sal del agua! Akhirnya Jack pun berguna dan berhasil menghajar Maria sampai ke lenger. Di saat itu pula si pilot dan Mas Obed sedang OTW menuju lokasi Naomi. Meskipun terlihat keren, sebenarnya mereka tidak berguna karena kapal milik Naomi masih bisa digunakan untuk pulang. We're coming home now. Tuh kan balik lagi. Sementara Jack dan Naomi kini sedang menikmati momen kebersamaan setelah lelahnya baku hantam dengan para penjahat. Akan tetapi mereka tidak sadar bahwa Maria sebenarnya belum meninggoy. Dengan satu kali tembakan suar saja, Maria pun tewas dengan pose mirip Tony Stark yang kecemplung. Hingga Jack dan Naomi bisa lanjut bobogohan sebelum mereka kembali pulang. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.